panjang itu masih sesuai dengan kebutuhannya, sebenarnya sih sudah aja. Apalagi kan sekarang juga kita punya pengawas ya di Komisi Penyiaran Indonesia, kan berfungsi untuk mengawasi program siaran. Biasanya kan kalau misalnya buat anak-anak kan jam tayangnya itu kan siang sampai sore, pagi sampai siang gitu. Nah biasanya tuh masih ada yang nayangnya tuh jam siang tuh tapi acara buat orang dewasa. Terus Itu sih sebenarnya tergantung dari masing-masing aja ya, menentukan slot di masing-masing jamnya itu, terus ke kelas yang mana karena dewasa. Yang pasti untuk anak sih memang yang untuk malam itu memang bukan jamnya anak-anak lagi. terus harapan kakak nih sebagai yang kerja di Pertelevisian Indonesia untuk kedepannya gimana di Pertelevisian Indonesia untuk depan? Secara umum, kalau secara umum sih harapan saya memang terjadi pergeseran sejak zaman saya masih kecil dulu ya. Sekarang sangat terasa. Umumnya di jam-jam sore, jam-jamnya ibaratnya jam-jam anak-anak baru keluar lagi gitu kan. Itu kalau zaman saya kecil dulu tuh masih banyak kayak kartun atau kuis-kuis yang mendidik gitu kan, program-program edukasi lah. Kalau sekarang kan sudah bergeser ke banyak yang sinetron, cita-citaan, yang fiksi-fiksi yang nggak jelas, yang ada naganya, ada serigala, ada harimau dan gitu. Nah, harapannya sih memang kalau bisa kedepannya memang lebih memperhatikan untuk anak, dan jam-jamnya pun disesuaikan lagi. Kalau memang jam sore, jam itu banyak diperkirakan banyak anak-anak yang nonton ya, kalau bisa memang dihindari. Makasih ya kak untuk waktunya. Siang. Jessica, saya Nadia Amanda dari Universitas Indonesia. Mau tanya nih, sudut pandang kakak sebagai mahasiswa tuh tentang pertelevisian di Indonesia itu bagaimana? Udah cukup baik atau belum untuk ditayangkan? Kalau untuk sinetron sih menurut saya kurang layak ya, karena banyak sinetron sekarang yang kayak nggak masuk di logika, nggak masuk akal. Tapi kalau misalnya buat acara talk show itu udah lumayan cukup baik. Itu tayangan seperti apa yang lain untuk mengangkat Indonesia dari anak kecil sampai orang dewasa? Kalau tayangan yang cocok buat dari anak kecil sampai dewasa misalnya di dunia bawah air yang ada tentang sijil atau simil yang menambah wawasan edukasi itu udah cukup bagus kok. Kalau untuk acara-acara yang lain, acara talk show kayak gitu-gitu udah lumayan kok membahas tentang Terus harapan kakak nih sebagai mahasiswi pertelevisian Indonesia untuk kedepannya tuh gimana? harapan saya makin banyak orang-orang yang kreatif ya buat layanin munculin mana yang mendidik buat anak-anak Indonesia. Makasih ya kak sudah waktunya. Sama-sama. Jessica, saya Nadia Amanda dari Universitas Indonesia. Mau nanya nih, sudut pandang kakak sebagai masyarakat itu tentang pertelevisian di Indonesia itu udah gimana? Udah cukup naik atau belum menurut kalian? Kalau menurut saya sih pertelevisian Indonesia itu kayak masih kurang banget ya. Saya kayak masih banyaknya sinetron yang menayangkan kayak anak sekolah tuh pakai rok pendek, kayak kurang mendidik gitu. Kayak banyak juga yang kayak film-film yang malah kayak anak kecil ngebakar sama orang kayak gitu. Kayak masih kurang banget. Terus tayangan seperti apa yang naik untuk masyarakat Indonesia? Menurut saya ya diperbanyak kayak pertelevisian kayak pengetahuan kayak rating 1, terus apalagi ya reaksi si Unyil ya kayak gitu-gitu ya sih. Terus harapan kakak nih sebagai masyarakat itu gimana untuk pertelevisian di Indonesia untuk kedepannya? Harapan saya sih semoga kayak pertelevisian Indonesia tuh semakin baik lagi, jangan malah semakin menurun kayak banyaknya semakin banyaknya sinetron yang kurang mendidik kayak GKS tadi kayak gitu. Makasih ya kak untuk waktunya.